berjumpa para anggota Soberdia, para kontrator semua. Hari ini kita mulai kembali, dan hari ini kita mau berefleksi, mengevaluasi, dan membuat suatu komitmen apa kiranya yang bisa kita lakukan di hari-hari mendatang di tahun 2025. Dan kepada Anda semua, saya mengucapkan dari studio, selamat Natal, selamat Tahun Baru, dan semoga rahmat dan pengalaman serta apapun yang telah kita dapatkan sungguh-sungguh mengantar kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Semangat tahun baru. Nah, untuk memulai tahun dengan energi baru tentunya ya, barangkali ada beberapa refleksi atau tuntunan atau rencana yang bisa kita jalankan agar paguyuban Soberdia lebih guyup dan penuh semangat. Dan apa yang telah kita alami, apa yang telah kita lakukan, kita evaluasi. Dan bagaimana hal itu bisa kita lakukan, beberapa hal sebagai masukan. Misalnya mengadakan rekoleksi awal tahun. Untuk apa? Yang menyegarkan kembali semangat spiritual dan kesempatan untuk mengukuhkan persatuan di antara anggota. Tentu apa yang kita ingin kita angkat, mengangkat tema, misalnya bersama Kristus, kita dipanggil untuk melayani, atau menjadi komunitas yang hidup dan berbuah. Dan bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Dengan doa, melalui refleksi, melalui pertemuan, dan mengadakan perencanaan program tahunan bersama di tengah-tengah paguyuban kita. Iya, para anggota Soberdia, tentu kita ingin seperti rumah dalam keluarga, rumah Soberdia. Kita mencoba membentuk rasa kepemilikan dan kebersamaan. Tentu konsepnya adalah setiap anggota memiliki peran dalam membuat paguyuban seperti rumah bagi semua, baik lewat pelayanan kecil, melalui kunjungan antar anggota, maupun keterlibatan rutin di dalam kelompok kita. Nah, tentu ini masukan yang barangkali bisa Anda lakukan di grup, di kelompok Anda masing-masing. Dan ini tentu sangat bermanfaat untuk memulai sesuatu di dalam membangun persekutuan kita. Nah, ini dia sebuah lagu request dari Ibu Ida, Soberdia 1 Paulus Juanda. Apa kabar Ibu? Selamat sore, selamat tahun baru ya, tetap semangat ya. Nah, ini dia lagu untuk kita semua. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati. Oke. Lebih dari yang telah kupikirkan,
Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau menjadi hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Iya, lagu yang bagus ya, lagu yang menyentuh hati, lagu yang mendorong kita untuk mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Iya, iya. Bagaimana kabar untuk para anggota Sepertia Jogja dan sekitarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat. Selamat tahun baru untuk Anda semua. Semoga berkat Tuhan di tahun-tahun mendatang ini
sungguh menjadi berkat yang hidup dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, tentu di awal tahun supaya kegiatan kita bisa menjadi lebih solid lagi, kita bisa melakukannya dengan kegiatan sosial bersama. Untuk apa? Untuk melayani dan menunjukkan cinta kasih Kristiani di luar komunitas. Apakah kita sudah pernah melakukannya? Tentu sudah. Dan tentu di awal tahun kita ingin merencanakannya kembali. Jadi bukan hanya sekedar acara rutin, tetapi bagaimana kita mengisinya menjadi lebih lagi. Tentu ide kegiatan ini adalah sebuah aksi peduli lingkungan. Misalnya melalui penanaman pohon atau membersihkan taman, kebun bersama-sama, entah di mana, diatur saja. Seperti biasa kita melakukan kunjungan ke panti asuhan, ke panti jompo, atau warga yang membutuhkan, ya buat program lagi. Ini kan kegiatan sosial bersama yang saling mengakrabkan kita, yang menunjukkan kasih kita. Dan tentunya penting juga di awal tahun kita memikirkan penguatan formasi bagi anggota, karena pada umumnya kita kurang mendapatkan formasi, kurang memberikan formasi bagi anggota-anggotanya. Tentu tujuannya adalah memperdalam iman dan semangat Soferdia tentunya ya. Kita tentu merencanakan formasi untuk anggota, apalagi ada anggota baru yang sudah bisa membagikan pengalamannya kepada yang lainnya. Lalu tentang spiritualitas, matra ciri khas SPD seperti dialog antar agama, misi keterbatasan, inkulturasi dan animasi kitab suci, pelatihan keterampilan misioner. Nah, ini semua hal yang bisa kita rencanakan sebagai bentuk formasi bagi anggota-anggota. Dan barangkali jarang dibuat ya ini untuk memberikan masukan untuk Anda, yaitu malam keakraban. Orang sekarang bilang makrab. Pernah dengar istilah ini makrab? Malam kehangatan, malam keakraban. Artinya apa? Mungkin melalui kelompok paguyuban satu paroki atau di distrik, adakanlah kegiatan ini untuk menciptakan keakraban dan kekompakan antar anggota sedistrik atau separoki dan selanjutnya. Barangkali tidak perlu formal, tetapi dikemas santai, ya, dengan permainan, lomba kecil, karaoke, dan sedikit refleksi bersama. Ya. Yang penting ngumpulkan, meskipun kita sudah punya acara kumpul-kumpul, banyak yang kudus, penghormat pada Roh Kudus, nah, itu semua penting. Ya, semoga inspirasi ini memberi kepada kita apa yang kira bisa kita lakukan sebagai bentuk komitmen kita. Nah, ini dia Miranda, permintaan dari Bapak Stefan Soferdi Santo Paulus Juanda. Gimana kabarnya Pak Stefan? Kabar baik-baik ya, sehat tentunya ya. Gimana Pak Stefan tidak kirim sharingnya tapi kirim lagu ya? Oke, tidak apa-apa. Mari kita dengarkan lagu kiriman dari Bapak Stefan
terhibur ya. Ini dia Miranda. Selamat mendengarkan. Ya, mari kita nikmati. Terima kasih untuk kiriman lagunya ini. Terima kasih. Nah, sekarang ini banyak yang berhut ya. Berapa nih Ibu Suyanto, salib suci 1 Januari. Wah, selamat ulang tahun Ibu Sui. Gimana, sehat-sehat ya? Dan lalu Bapak Martinus, Sofiatia Roh Kudus juga 1 Januari. Woi, banyak sekali yang berulang tahun di 1 Januari ya. Lalu Ibu Veronica Roslina, Sofiatia Roh Kudus juga 1 Januari. Wah, pas awal tahun ya.
Lalu juga Ibu Francisca Suryaningsih juga Soferdia SMK 1 Januari. Apa kabarnya Ibu? Ya, semoga semua yang berulang tahun di 1 Januari ini bisa berkumpul kembali dan bisa mendengarkan siaran ini ya. Lalu ada Bapak Agustinus Priyanto Soferdia GYB yang berhut 4 Januari. Lalu Bapak Agus Sohendra Soferdia Ratu Rosari 5 Januari. Ya Pak Agus. Lalu Romo Raimundo Sudiharse 5 Januari ya kemarin ya. Lalu Ibu Muki Astuti Soferdia Roh Kudus 6 Januari. Romo Lintang, selamat berlibur Romo Lintang ke tanah air. Gimana kabarnya? Ya tentu nanti kalau ke Batu pasti diajak opung ini untuk berlibur ke Flores ya. Selamat menikmati liburan dan sekaligus selamat menikmati liburan ke Flores tentunya ya. Dan bagaimana perjalanan semua lancar-lancar ya. Romo Lintang selamat ulang tahun. Dan Ibu Veronica Ratna Soferdia Roh Kudus 7 Januari. Dan akhirnya Bapak Theophilus Soferdia GYB 7 Januari. Wah, banyak yang berulang tahun ya. Selamat, semoga hari ulang tahun ini menjadi momen yang baik, kesempatan yang baik untuk bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Anda semua yang berulang tahun di awal Januari ini, happy birthday, bon anniversaire. Ya, ini dia, kita nikmati lagu ya. Cibolio Great Bites bikin perut, otak dan mulut jadi akur. Iya. Iya. Selamat ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan teringat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidupmu panjang, sehat selama-lamanya. Moga Tuhan melindungi kamu, tetap tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan hidupmu panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bom compleanno. Selamat ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun. Sehat semuanya. Semangat di tahun 2025. Tuhan memberkati Anda semua.
happy birthday. Selamat ulang tahun. Go, Laimas Christian. Yeah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Pak Lahat. Selamat ulang tahun. Iya. Oke, terima kasih. Dan sekarang setelah kita dengarkan ini, kita mencoba menyimak sharing dari Pak Yudi. Ya, Pak Yudi, selamat sore. Bagaimana kabar? Bagaimana Sopertia kita di Batu? Semoga tetap semangat ya, tetap jalan, dan semoga di tahun ini Anda sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Nah, salam untuk semua anggota Sopertia Batu. Ibu Meti, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat ya. Nah, ini Pak Yudi ingin berbagi pengalaman. Selamat malam Iya, selamat malam. para Romo, Bruder, Ibu Bapak, Opa Oma, Cinta, Gema Sopertia. Pada kesempatan ini, saya perkenalkan dulu, saya Pak Yudi dari Sopertia Batu Malang. Sharing saya ini berjudul Peran Sang Sabda dalam Keluarga. Komitmennya kalau di tahun kemarin 2024 membaca kitab suci saya lebih banyak bolong-bolong, maka komitmen saya di tahun baru, di tahun 2025 ini akan membaca kitab suci setiap hari. Saya akan sedikit bersharing. Sebelum punya kebiasaan membaca kitab suci, saya dan istri sering bertengkar hebat, saling ngotot, saling merasa benar, saling merasa paling berjasa di dalam keluarga, dan saling minta diperhatikan. Maunya saling menasihati atau saling mengingatkan, tapi ujung-ujungnya malah pertengkaran, bahkan sering perang dingin, alias tidak saling sapa untuk beberapa hari. Namun Bapak Ibu, Romo dan Bruder, sungguh luar biasa karya Tuhan lewat kebiasaan membaca kitab suci dan mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari, meskipun live streaming. Maunya ikut secara langsung di misa, tetapi karena jarak kami ke gereja paroki itu cukup jauh, yaitu sekitar 18 km, maka kami punya kebiasaan mengikuti misa tapi live streaming. Lambat laun benih sabda itu bertumbuh dan mulai menampakkan hasil. Kami berdua sebagai suami istri tidak saling menasihati lagi, tetapi Sang Sabda itu sendiri yang menasihati kami berdua. Lewat kebiasaan membaca kitab suci, ditambah lagi dengan kesetiaannya mengikuti Ekaristi, di mana Tuhan Yesus sendiri bersabda dan sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Sungguh luar biasa karya Tuhan lewat sabdanya. Kami berdua memang tetap menjalani hidup bukan tanpa tantangan dan kesulitan. Namun berkat kekuatan Sang Sabda, kami berdua sudah mulai jarang bertengkar, sudah mulai bisa saling mengampuni dan memberi perhatian dari hal-hal kecil dan sepele, namun berdampak dalam hubungan cinta di antara kami berdua dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kami sebagai suami istri sudah mulai merasakan bahwa memang sabda Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia,
Sabda Tuhan itu tajam bagai pedang bermata dua. Sabda Tuhan itu akan mengoperasi jiwa yang sombong, egois, dan mau menang sendiri. Sabda itu menghasilkan rasa syukur dan menuntun pembacanya untuk merasa lebih damai, meskipun hidupnya tetap ada kekurangan dan kesulitan. Itulah Romo sharing saya dan komitmen saya di tahun yang baru 2025 ini akan lebih rajin membaca kitab suci setiap hari. Demikian sharing saya dari Batu. Selamat malam dan berkah dalam. Matur nuwun. Berkah dalam, selamat malam Yud. Wah, luar biasa ya. Sharing-sharing macam ini, pengalaman pribadi, pengalaman sebagai kelompok, komitmen, nah itu sungguh luar biasa dibagikan, sehingga dengan mendengarkan sharingmu tentu yang lain mulai berpikir, selanjutnya mulai juga ambil bagian, dan tentu mulai juga berkomitmen. Nah itulah maksudnya. Nah ini dia. Siapa ini kirim request lagu dari Putri ya. Selamat tahun baru Putri, selamat Natal, semoga sehat-sehat bersama keluarga. Dan ini dia kiriman lagu dari Putri. Selamat menikmati, semoga semua terhibur ya. Mari Sio Manise. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, Sion, Sion manisnya, Alisa mula disayang Tuhan Yesus. Sion, Sion, Sion manisnya, Alisa mula dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sion, Sion, Sion manisnya,
kasih Putri untuk kiriman lagunya. Nah, sekarang masih ada satu permintaan lagu request dari Bapak Stefan Soferdi Santo Paulus Juanda ya. Wah, lagunya apa ini? Heaven at Last. Ya, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Selamat menikmati dan semoga terhibur. I walk through shadows, days like rain. Carry the weight of all this pain. But every scar became a light, guiding me through the endless night. Heaven at last, I'm breaking free. Wings of hope are lifting me. Through the storm I found my song. In your arms I'm where I belong. Heaven at last, I'm home. Each silent prayer I thought was lost carved a bridge I had to cross. Now I stand with heart unchained, dancing where the stars remain. Heaven at last, I'm breaking free. Wings of hope are lifting me. Through the storm I found my song. In your arms I'm where I belong. Heaven at last, I'm home. I can see the golden sky. Tears of joy, I know I'll fly. Every dream was worth the fall. Now I hear the angels call. Heaven at last, lost melody. We're going through eternity. Through the storm I found my song. In your arms I'm where I belong. Heaven at last, I'm home. I can see the golden sky. Tears of joy, I know I'll fly. Every dream was worth the fall. Now I hear the angels call. Heaven at last, echoing through eternity. Through the storm I found my song. In your arms I'm where I belong. Heaven at last, I'm home. Ya, terima kasih lagu yang bagus. Semoga kita semua boleh menyimak, boleh mendapatkan inspirasi dari lagu yang baru saja kita dengarkan. Nah, sekarang tentu kita coba memberikan inspirasi lagi. Misalnya, kalau di tahun ini kita coba seperti di lingkungan-lingkungan ada community cycle atau kelompok kecil. Tujuannya untuk melibatkan banyak orang dan juga untuk mempermudah komunikasi dan pelayanan. Ya, misalnya anggota dibagi menjadi kelompok kecil sesuai wilayah atau minat, atau setiap kelompok memiliki aktivitas ringan seperti doa rosario bersama,
berbagai refleksi mingguan atau tugas pelayanan tertentu. Dan kita selama ini ada Rosario Misioner. Kenapa tidak kalau diadakan ziarah atau retret misioner, ya entah dengan kelompok sendiri atau bergabung dengan beberapa atau yang berminat dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih? Yakni menguatkan semangat paguyuban lewat pengalaman spiritual bersama. Tentu lokasi dapat Anda pilih sendiri, tempat yang memiliki nilai misioner. Misalnya, ya, di mana saja ya, Anda sendiri yang menentukan. Ada kesempatan untuk menguatkan semangat paguyuban lewat pengalaman spiritual. Ya, lalu untuk meningkatkan semangat adakan kompetisi kecil-kecil misalnya. Tujuannya apa? Menghidupkan suasana. Lomba kreativitas, misalnya buat lagu Soferdia, membuat desain logo, atau lomba memasak antar anggota, atau tantangan karya misalnya dalam bentuk video pendek misalnya. Ini kreativitas yang bisa membangun semangat, kreativitas yang menggerakkan setiap orang. Lalu memang perlu dibangun komitmen, dibangun dalam paguyuban Soferdia. Soferdia harus mendukung semangat kebersamaan, pelayanan, dan spiritualitas yang menjadi ciri khas komunitas kita ini. Nah, sebelum nanti ada sharing lagi, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu ya. Ini siapa yang minta lagu? Oh, lagu Celine Dion. Siapa yang minta ini? Celine Dion. Mana Celine Dion? Heaven at Last tadi ya. Dan ini sekarang One Direction. Nah, siapa nih yang minta lagu ini? Request dari Natasha, Soferdia Muda ya. Iya, baik, kita putarkan lagu ini dulu. Selamat menikmati. Semoga Anda semua terhibur. Oke, One Direction. Going out tonight changes into something red. Her mama doesn't like that kind of dress. Everything she never had, she's showing up. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. Only getting older, baby. I've been thinking about you lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be
Just reminds her of the missing piece of innocence she lost. Only getting older, baby. I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. Everything that you ever dreamed of disappearing when you wake up. But there's nothing to be afraid of, even when the night changes. It will never change, baby. Kepada Sophia Surabaya Baru Malang, selamat tahun baru. Semoga semangat di tahun baru ini sungguh-sungguh menjadi inspirasi bagi kita di dalam melaksanakan tugas pelayanan misi kita. Ya, lalu masih kita akan membuat semacam komitmen. Ya, kita mencoba membuat komitmen, dan isinya komitmen tentu saja setiap anggota berjanji untuk hadir secara aktif dalam pertemuan, dalam doa dan kegiatan paguyuban, dan menjaga sikap inklusif tanpa membedakan latar belakang atau status anggota. Caranya tentu agenda rutin seperti pertemuan bulanan dan kegiatan santai bersama, membentuk budaya saling mendukung melalui kelompok-kelompok kecil. Kita bisa buat komitmen pada spiritualitas dan formasi iman, memperdalam relasi dengan Tuhan melalui doa bersama, adorasi dan perayaan Ekaristi, belajar dan menerapkan nilai-nilai Injil dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi Mas Yudi yang bercerita pengalamannya tentang firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi bekal yang baik dalam kehidupannya, dalam menyelesaikan perkara hidupnya, memahami dan menjalankan spiritualitas SPD tentunya, memberikan jadwal rutin untuk formasi iman. Tentu harus diperhitungkan, dipersiapkan, ada rekoleksi, studi kitab suci, atau pendalaman dokumen, dan mendorong anggota untuk berbagi refleksi iman secara rutin. Nah, tentu kita masih ada komitmen terhadap pelayanan dan misi. Bersedia melayani dan di dalam terutama antar komunitas dan di luar komunitas sesuai dengan karunia yang dimiliki. Berpartisipasi aktif dalam aksi sosial atau misi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu adakanlah program aksi nyata di lingkungan, kegiatan sosial dan dukungan bagi karya-karya misioner SPD. Dan tidak kalah penting memberikan peran dan tanggung jawab kepada setiap anggota sesuai minat dan bakat mereka. Nah, itu beberapa komitmen, nanti masih bisa saya berikan. Lalu kita akan mendengarkan sebuah lagu kiriman dari Eva, Ketua Soferdia Muda, Whitney Houston, One Moment in Time. Wah, oke, mari kita nikmati lagu ini. Semoga semua terhibur dengan kiriman lagu ini. Selamat mendengarkan, selamat mendengarkan, selamat menikmati. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone.
Bali Lombok. Halo saudara-saudariku seperti para peserta di Bali Lombok. Selamat tahun baru untuk Anda semua, tetap semangat ya. Dan juga untuk sebagian Sedisri Jakarta. Bagaimana kabar Anda semua? Perayaan-perayaan telah berlalu dan masih akan bersambung ya. Selamat memasuki tahun baru ini dengan penuh semangat. Tuhan memberkati Anda semua. Demikian juga para kontraktor SPD yang ada di distrik Jakarta. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Ya, oke. Dan kepada para saudara sepertia se-Kalimantan Barat Timur Tengah, bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Selamat Natal, selamat tahun baru, berkah dalam untuk Anda semua. Dan akhirnya untuk sepertinya di Sumatera, distrik Sumatera, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya para komplater semua yang ada di distrik Sumatera. Tuhan memberkati Anda semua. Iya, ini sekarang kita akan mendengarkan sharing dari Mas Anton Purbi. Ya, monggo. Halo, selamat sore Romo. Sore. Bagaimana kabarnya Romo? Baik. Nah, semoga sehat ya Romo. Sehat. Para Romo, suster, buder, sahabat sepertia dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara kita Gemar Sepertia pada sore hari ini. Perkenankan saya bersama keluarga mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat tahun baru 2025. Semoga gema Natal terus menggema di dalam diri kita dan menjadikan kita bersemangat untuk menjadi misionaris. Mari dengan semangat Natal kita selalu pergi ke Bethlehem baru, yakni kepada mereka atau tempat-tempat di mana banyak orang kecil, sederhana, miskin,
Malang dan sekitarnya dan lainnya, kita bisa semakin mengembangkan sabda Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian promo para sahabat sebadia. Kita lagi selamat merayakan Natal 2024 dan selamat tahun baru. Semoga kita semua diberi karunia sehat, sejahtera dan bahagia, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati kita. Selamat sore dan semua kepada para anggota seperti dimanapun Anda berada. Selamat tahun baru dan kita akan mengakhiri perjumpaan kita. Inilah himne Santo Arnoldo. Berakhirlah perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih pada Eva yang telah menyusun program hari ini, dan terima kasih kepada semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Sampai jumpa di kesempatan mendatang. Ciao.